Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali ya di pair GBP USD di sini. Jadi ketika kita trading itu, ketika kita sudah membuat sistem trading, tentunya kita akan selalu follow sistem trading itu. Itu yang benar. Kalau enggak, ya susah, kita nggak akan punya suatu kepastian, kan gitu. Nah, di sini, kita akan sama-sama belajar bagaimana bagaimana caranya agar selalu konsisten ngikutin rule yang sudah kita buat. Jadi, dari sekian banyak materi yang sudah kita bahas, sebenarnya, jangan semua itu kita gunakan dalam artian gini, jangan terlalu memperumit diri. Nah, makanya lebih baik kita bikin yang sesimpel mungkin. Inti dari trading itu kan kita ini mau buy atau sell. Nah, yang jadi masalah kan kita ini mau buy di mana, mau sell di mana, kan gitu. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita bisa menentukan POI yang baik. Point of interest ini sangat penting ya kalau kita menggunakan yang namanya teknik smart money concept. Jika tidak kita bisa menemukan POI yang baik, kemungkinan ya akan susah kita bisa bertahan, kan gitu. Nah, dan di sini saya sudah mempunyai daftar checklist bagaimana cara saya menentukan POI yang baik. Yang pertama, dia harus berada di premium discount zone. Nah, di time frame berapapun itu. Ya mau daily, mau weekly, ya mau H4, H1, M15. Intinya kita harus menentukan dulu premium discount zone-nya. Nah, untuk bisa menentukan premium discount zone, kita harus tahu cara membaca struktur market. Nah, di materi-materi saya yang sebelumnya sudah saya bahas kan, sudah sering saya bahas cara menentukan struktur market. Tentunya tidak akan lepas dari yang namanya pullback valid. Oke. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan premium discount zone, maka kita akan mencari supply demand atau order block yang bagus, ya kan, sebagai POI kita. Yang bagus tentunya ya berada di itu tadi, premium discount zone, dan jauh lebih bagus lagi ketika dia berada di zona optimal trade area. Oke. Nah, kita praktekkan aja. Yang pertama, kita mencari POI di zona premium discount zone. Secara daily ini di GBP USD, apakah saat ini harga berada di premium discount zone? Apakah ada POI yang bagus di sini? Nah, oke. Nah, kalau kita lihat, nah kan di sini adalah high valid yang berhasil di boss. Artinya ini kalau saya lihat adalah boss terakhir. Ini adalah boss terakhir untuk perspektif daily. Oke, ini adalah boss terakhir secara perspektif daily. Kalau kita bisa mengatakan bahwa ini adalah boss, maka jelas di sini adalah swing low valid. Oke, ini adalah swing low valid. Artinya seharusnya dia bisa menahan harga atau kalau di break dia akan menjadi change of character. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini adalah swing low valid. Nah, dari swing low valid ini, ketika kita mau menentukan premium discount zone-nya, maka kita membutuhkan satu lagi, apa itu? Swing high valid. Nah, swing high jelas dia berada di atas. Nah, di sini ya paling atas, apakah ini sudah confirm menjadi swing high valid? Maka kita harus konfirmasi dulu apakah dia sudah mengambil short term low sebelumnya. Nah, ini, pullback maksud saya, sudah mengambil pullback sebelah kirinya. Nah, ini ya, eee, ini sudah mengambil pullback di sini. Ini sebagai inducement yang sudah diambil. Artinya ini adalah swing high yang valid. Nah, kalau ini swing high valid, sekarang kita sudah menemukan ring trading. Di mana ring trading ini kita gunakan untuk menentukan premium discount zone. Nah, jadi kita bisa menentukan inilah premium discount zone yang kita punya. Bisa kita gunakan seperti ini, menggunakan premium discount zone. Nah, ini
Oh, kenapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, bentar guys. Oke, ada kesalahan teknis. Ya, gini ya. Oke, kita lanjut. Hmm. Jadi, yang di atas garis 50% ini adalah premium zone dan yang di bawah garis 50% ini adalah discount zone. Artinya ketika harga bermain di antara di atas garis 50 ya hal terbaik yang bisa kita cari adalah peluang sell dan sebaliknya ketika dia berada di discount zone atau di bawah garis 50% hal terbaik yang bisa kita cari adalah POI untuk buy, ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita menentukan lagi yang namanya, POI kan. POI yang bagus berada di zona-zona ini, premium discount zone, kalau di sini karena kita mau mencari buy misalkan karena harga berada di discount zone, maka kita cari apakah di sini ada POI yang bagus, yang memenuhi syarat ini yang sudah saya, ketik ini, eee, nah kemudian syarat yang kedua ini kan berarti kita nyari di sini kan. Nah, yang lebih bagus lagi ini yang nomor 2 berada di zona optimal trade entry. Nah, bagaimana caranya ya? Ini apa namanya, Fibonacci ini kita ganti jadi OTE atau optimal trade entry. Nah, gini. Jadi optimal trade entry-nya secara Fibonacci dia berada di sini. Di zona 0,786 sampai 0,88. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah BOI kita secara zona. Dia berada di diskon zone, dia juga berada di apa namanya? Optimal trade entry. Nah, kemudian syarat yang ketiga harus ada FVG, fair value gap atau imbalance. Apakah ini ada? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada, guys. Tidak ada imbalance, tidak ada fair value gap. Artinya satu syarat sudah nggak memenuhi. Nah, apakah ada liquidity atau inducement? Ya jelas ada ini. Ini kan, ini inducement. Nah, ini juga liquidity bisa menjadi peluang liquidity dan sudah diambil, ya kan. Nah, kemudian apakah ini order block? Ini kalau kita nandai yang ini berarti kita bisa pakai yang sebenarnya itu adalah yang candle merah ini. Apakah dia melakukan sweep? Ya, apakah dia melakukan sweep? Nah, ini nggak melakukan, nggak ada yang melakukan sweep itu adalah yang di ekstrim ini. Mana yang di sweep? Nah, ini ada equal low, ini ada trendline liquidity ya kalau kita tandai. Ini ada equal low liquidity yang di sweep ya, di sini. Nah, sampai ke sini kan akhirnya diambil. Nah, oke. Nah, sementara yang di sini ini enggak, artinya FVG enggak ada, liquidity ada, cuman enggak melakukan sweep yang nomor 5. Nah, kemudian jika FVG tidak ada, terus kemudian liquidity tidak ada ya, FVG atau inducement tidak ada, maka approach-nya dia harus bikin box liquidity atau pola ABC. Ya, approach itu apa? Dia adalah cara ini ya, harga mendekati zona. Itu adalah approach. Jadi kalau kita perhatikan apakah dia membuat box liquidity? Ini lurus lempeng-lempeng aja. Ini malah powernya kuat. Jadi secara daily ini saya nggak proper untuk mengambil buy di sini. Karena dari syarat-syarat ini menurut saya kurang kurang memenuhi. Oke, ini kurang memenuhi ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Saya geser dulu. Saya akan rubah di time frame H4. Oke. Di time frame H4 saya beberapa garis saya hapus dulu biar enak. Nah, ini oke, saya turunkan time frame sekarang ke time frame H4. Apakah di H4 ada yang bisa memenuhi syarat yang sudah saya buat checklistnya ini?
Tunggu ini di H4 penampakannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini di H4 kan sekilas dia sedang downtrend kan. Nah, ya jelas karena di daily-nya kan sedang kuat turun, maka di H4 jelas dia sedang downtrend. Oke, karena dia sedang downtrend dan saya nggak merekomendasikan dan nggak feeling ya, nggak feeling untuk mengambil buy di zona ekstrimnya sini, maka akan saya cari peluang sell. Oke, maka saya juga akan cari dulu yang namanya eh, bos terakhir. Untuk menentukan bos terakhir, saya harus tahu struktur market terakhirnya, iya kan? Kalau misalkan ini saya anggap low valid, apa syaratnya? Ini adalah low valid, maka syaratnya di sini ada inducement harus diambil. Nah, ketika dari sini dia kemudian naik, ternyata mampu mengambil ini, berarti ini valid sebagai bos. Ya kan, ini valid sebagai swing low valid, berarti ini bos. Oke, nah, ini adalah bos. Nah, gedein dulu biar kelihatan. Nah, ini ya, ini adalah bos. Nah, di sini saja, saya fokus di sini aja. Nah, karena ini bos, maka di atas ini kan jelas dia adalah swing high valid. Maka tugas kita adalah mencari low valid. Guna apa? Guna eh, mencari yang namanya premium discount zone. Nah, itu ya. Karena kita mencari POI itu adalah ya langkah-langkahnya seperti tadi. Kita harus cari premium discount zone-nya dulu. Nah, ini adalah swing high valid. Apakah di bawah ini sudah confirm menjadi swing low valid? Nah, kalau kita lihat dari ini ya, turun hanya membuat satu pullback, pullback, pullback. Nah, tidak ada satupun pullback valid yang di take. Artinya di sini belum ada confirm swing low yang valid. Jadi tidak ada swing low valid, belum ada. Artinya kita masih menunggu ini harga ini akan lanjut turun atau dia akan naik untuk membuat swing low valid. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa ini masih belum kita bisa menentukan premium discount zone untuk saat ini di time frame H4 ini ya kan. Nah, cuman seandainya ini ya, kita membuat sebuah skenario, kira-kira seandainya, yang namanya harga ini kalau nggak naik kan turun. Seandainya dia besok itu dia langsung naik, naik sampai ke sini kan jelas ini kita sudah mempunyai ini high, ini low. Kalau ini high, ini low, di manakah premium diskonnya? Ini kita buat skenario-nya dulu. Ini dari sini kita turun. Ini mana ini? Nggak muncul. Oke, ini ya. Ini seandainya di sini low, nah, di sini high, maka nah di sini adalah garis garis equilibrium 50%-nya. Artinya ketika dia naik ke sini ya secara perspektif H4 saya nggak akan melakukan sell di area-area ini. Meskipun mungkin ini sangat menarik ya, tapi bagi saya ini kurang tepat aja untuk sell di sini secara H4. Maka saya akan tunggu dia naik lagi di atasnya zona ini. Bisa di sini, bisa di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan di sini kita gunakan yang ini bukan anu ya, bukan apa namanya, bukan pullback valid. Dia ini hanya inside bar. Kalau yang ini sama, ini hanya inside bar. Artinya ini adalah di sini ini adalah zona jebakan. Ini hanya smart money trap. Nah, yang jadi pullback valid mana? Ya ini. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini adalah pullback valid yang kebetulan nah dia berada di zona optimal trade entry. Nah, ini 0,78, 0,88 ini adalah zona trade entry. Oke, dua syarat sudah terpenuhi, ini berada di zona trade entry, artinya dia berada di area premium. Ya. Nah, kemudian apakah dia ada FVG? Nah, kalau kita perhatikan ini dari sini sampai sini ini masih ada
imbalance, oke ya. Nah, apakah ada liquidity? Ya ini ada inducement, ada liquidity, ini smart money trap. Smart money trap termasuk, zone yang, rentan di liquidity. Oke, jadi, eee, ini kalau saya cocok buat untuk sell. Artinya kita tinggal tunggu dia harga balik lagi naik ke atas dan memberi konfirmasi untuk sell. Tinggal tunggu aja PDRY-nya, kan gitu. Nah, seandainya dia ini ya, ini skenario pertama ini untuk perspektif H4. Skenario berikutnya ya tentu dia akan lanjutkan turun, dia break. Nah, kalau misalkan break ini, yang kiri tadi ini, mana? Gimana, mana guys? Jauh jauh. Nah, ini oke, ini jika ini di-break maka menjadi change of character, maka peluang untuk meneruskan perjalanan turun itu sangat kuat sekali. Kenapa? Karena sudah terjadi change of character di daily. Nah, oke, di daily sudah terjadi change of character. Nah, kalau di H4 ya ini sudah terjadi change of character sell. Nah, di sini ini adalah struktur market, valid ya. Dari sini low, ini high, di sini adalah low-nya, ini high. Ini adalah swing low valid untuk perspektif H4. Artinya ini kan sudah diambil, ini sudah di-break. Berarti ini adalah, change of character untuk skala H4. Nah, berarti kita mencari peluang sell itu nggak salah, memang sudah benar. Menurut saya loh ya, oke, ini hanya pendapat saja, jangan terlalu diseriusin ya, oke. Nah, jika nanti dia langsung turun berarti di H4 sudah ada change of character, di daily sudah ada change of character, berarti memang tren akan berlanjut turun, gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana kita menentukan buy dan sell-nya di mana gitu. Nah, oke, dari sini saya hanya akan mungkin agak lama menunggunya ya di sini ya. Di sini kita akan tunggu sell di situ. Seandainya nanti dia turun dan atau dia naik ya, dari misalkan hanya sweep. Nah, misalkan ini sweep. Ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Kalau misalkan dia di sini ini sweep, kemungkinan dia akan membentuk struktur market, baru. Apa yang harus kita lakukan? Ini inducementnya, ya. Kalau misalkan dia naik di sini, dia sweep membuat single candle order block, apa yang harus kita lakukan? Nah, lain cerita, kalau misalkan yang dia lakukan seperti itu, saya bisa mencari peluang sell juga. Nah, di sini, asalkan dia membuat, single candle order block dengan nge-sweep, ini ya, high ini, gitu. Jadi nggak harus melulu tunggu di sini. Nah, ini kan masih berada di, area Eee, diskon, kenapa sudah sell? Nah, ini namanya market sebenarnya ini kan strukturnya kan gini, low, high, nah kemudian di sini low, bisa jadi kan dia membuat high di sini, kan gitu kan. Membuat high di sini, nggak sampai menyentuh sini, bisa jadi kan. Artinya, kalau dia naik di sini hanya, retrace 50% atau mungkin sampai di, ini golden rasionya ini 0,618 di sini. Kan kemungkinan bisa kan ke sini aja dia nge-sweep ini kemudian dia turun. Nah, semua bisa terjadi tergantung nanti kondisinya yang terjadinya. Real chartnya nanti di sini bagaimana, kan gitu. Cuman idealnya memang kalau dia naik ya sampai ke sini. Ini sangat low risk ya, low risk. Low risk bukan berarti dia enggak bisa kena stop loss, enggak salah atau pasti benar enggak juga. Maksudnya low risk itu kalau kita bisa menemukan ya, harga sampai ke sini dan menemukan apa namanya konfirmasi sell, tentunya kan SL-nya enggak terlalu jauh kan gitu.
karena ini sudah mendekati zona ekstrim, berada di zona optimal trade entry gitu. Nah, itu aja. Nanti kalau ini saya rasa ini hanya sampai di time frame H4 aja sudah cukup untuk GBP USD, karena kalau melihat kondisinya seperti ini ya seharusnya memang kita hanya menunggu dulu ya, menunggu dulu. Kalau secara teknik yang saya pakai, mungkin kalau teknik yang lain bisa beda. Yang penting kita konsisten aja. Ada kalanya kita profit, ada kalanya kita loss dengan teknik ini, dan teknik yang lain juga seperti itu, sama aja. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, coba kita perhatikan di time frame H1, di time frame H1 guys. Apa yang terjadi? Kalau di time frame H1 ini sangat jelas ya. Kalau di H1 ini bentar. Nah, ini ya. Kalau di H1 ini sudah terjadi struktur market valid ini. Ini low, ini high, dan sekarang di break. Maka bos terakhirnya untuk skala H1 atau perspektif H1 ini tuh di sini. Ini adalah bos ya. Ini bos terakhirnya di sini. Ini adalah bos terakhir di H1. Oke. Nah, ini kalau di H1 ini sama aja, ini sudah nggak ada yang ada imbalance, nggak ada. Ya, kemungkinan besar menurut saya ini akan mengikuti di H4 ya, di H4. Ya, kalau seandainya naik, ini kemungkinan diambil semua. Bisa jadi karena kalau kita lihat, nah ini kalau di H1 ini ada imbalance-nya itu di sini malahan. Di apa namanya? Golden ratio ini. Nah, ini. Oke, kemungkinan kalau naik ya ini diambil ini. Swing high ini di skala H1 untuk ngambil yang namanya imbalance di sini. Oke, bisa jadi seperti itu. Nah, atau juga naik sampai ke sini. Nah, intinya seperti yang saya katakan di time frame H4 tadi, kalau dia nanti naik dan nge-sweep ini, sweep ya, dan sampai menyentuh golden ratio Fibonacci, ya kita akan mencari peluang sell juga nih. Nanti SL-nya di sekitar sini. Kena SL di sini nggak apa-apa, naik lagi sampai ke sini ya kan, di PY kita H4 tadi, dan memberikan konfirmasi sell, ya kita sell lagi dengan SL di atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa GBP USD. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.